di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau yang kami muliakan, Engkau yang kami tinggikan. Engkau Tuhan yang menarik setiap jiwa-jiwa datang kepadamu. Kami datang kepadamu Tuhan dengan lapar dan dahaga. Kami hanya datang kepada sumber yang sejati. Engkaulah Tuhan yang sanggup memulihkan setiap jiwa kami. Jiwa yang merindukan Engkau setiap saat. Jiwa yang mau Tuhan untuk senantiasa mendekat kepadamu. Engkaulah sumber anugerah dan kasih karunia bagi kami. Terima kasih Bapa. Engkau memberikan kami telinga roh untuk mendengar suara roh-Mu Tuhan. Dan kami butuh hidup kami senantiasa dipimpin oleh roh-Mu. Urapi setiap kami, beri kami hikmat dan pengertian. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudara. Kita tahu seringkali kita mengalami banyak persoalan. Seringkali kita ada di dalam kekacauan, baik pikiran maupun pikiran ini mempengaruhi akan gerak kita ya. Respon kita. Nah, kalau kita lihat ya, yang menjadi bibit pengacau itu mula-mulanya bermula dari hati kita. Oleh karena itu, seperti firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan kewaspadaan. Kita tidak tahu apa yang ada di dalam hati kita. Seluruh aksi kehidupan kita, baik pilihan maupun keputusan, timbul dari apa yang terdapat jauh di hati kita, dalam hati kita. Kita harus minta kepada Tuhan untuk Tuhan menunjukkan apa yang sebenarnya merupakan akar persoalan dari hidup kita. Hati itu kita tahu adalah pusat roh kita, pusat keberadaan kita, hati. Jadi hati kita yang percaya kepada Yesus itu, hati yang senantiasa di mana kita mempunyai sumber mata air yang menyalurkan kehidupan. Dan kita mau terus menjaga hati ini agar tidak dicemari, agar tidak dikotori oleh segala hal yang dikatakan air yang pahit ya. Kita lihat Yeremia 17 ayat 9 sampai 10. Seperti betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Karena orang tuh gak bisa lihat hati kita ya, tapi hati kita ini liciknya. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi kita minta Tuhan untuk menyelidiki hati kita setiap hari ya. Kan ada lagu selidiki aku gitu ya, selidiki hatiku ya, uji kepikiranku. Itu pikiran hati itu Tuhan yang tahu. Biarlah kita senantiasa memohonkan kepada Tuhan untuk Tuhan tunjukkan ketika kita mulai terhanyut dengan semua yang negatif yang ada di dalam, tiba-tiba menyelinap gitu ya di hati kita, di pikiran kita. Nah, kepahitan hati ini akan menjadi seperti penyakit kanker. Walaupun setitik kecil saja bisa membuat menyebar kemana-mana, bisa menyebar kemana-mana. Luka, coba kita lihat lagi, Yeremia 6 ayat 7. Seperti mata air meluapkan airnya, demikianlah kota itu meluapkan kejahatannya. Jadi misalnya ada satu kota atau kita sendirilah ya, meluapkan air gitu ya. Tapi yang kita luapkan itu adalah hal-hal yang negatif, kejahatan. Terus di sini katakan
kekerasan dan aniaya terdengar di dalamnya. Jadi orang bisa mendengar, orang bisa tahu bahwa ada kekerasan, ada aniaya, ada luka dan pukulan. Selalu ada kulihat, Tuhan lihat gitu ya. Misal sebuah desa ya, ada sebuah desa di kota ini yang istilahnya banyak kekerasan, banyak aniaya dan udah terkenal gitu ya. Nah, kalau yang kita lihat itu selalu yang tidak baik gitu ya. Kita harus tahu bahwa kenapa kota itu bisa seperti itu. Nah, kita harus mengorek semua yang pernah ada di kota itu atau di tempat itu ataupun di kita sendiri ya, di lingkungan kita sendiri. Selalu ada kekerasan dan aniaya, ada luka dan pukulan, selalu ada kulihat. Kata Tuhan. Nah, kalau kita lihat ya, luka hati itu semua orang pernah ngalamin tersinggung, pernah ngalamin apa ya kalau luka hati sakit, disakiti gitu ya, disakiti. Tapi kita harus menyadari kalau kita mengasihi Tuhan, kita senantiasa harus Roma 8:28, semua mendatangkan kebaikan, semua membuat saya untuk saya ini menyadari bahwa langkah saya mulai tidak baik. Kita harus belajar berpikir positif. Sebab apa? Karena luka itu kalau dibiarkan lama-lama itu akan merembes seperti tetesan air ya, seperti tetesan air merembes ya, merembes makin banyak. Nah, ini sangat bahaya karena seperti tiris air, tiris kalau kita punya rumah itu ada sedikit bocor, tes. Pikiran kita kan kecil, nanti sajalah, tunggu kalau rada gede. Nah, saya tuh orangnya seperti itu, saudara. Hal yang kecil karena tidak mengerti bahwa itu akan membuat lama-lama plafonnya tambah lama tambah banyak gambar kayak pulau tuh, tayangan apa sih? Ya tidak bagus. Lama-lama tuh plafon itu bisa ambruk, saudara, berbahaya. Nah, apalagi luka hati. Luka hati itu kalau kita biarkan luka ya lama-lama ngerembes seperti tiris air hujan itu ya, nah sedikit ya. Kalau makin banyak membahayakan kesehatan rohani, khususnya kesehatan rohani. Jadi kita tahu dosa sekecil apapun bisa menjalar, bisa menyebar, sehingga harus dicabut sampai akar-akarnya. Seperti kita nyabut rumput. Kalau kita nyabut rumput nih ya, rumput tumbuh di antara tanam-tanaman yang kita sukai, ada rumput tertarik. Kadang-kadang putusnya itu enggak sampai ke akarnya. Jadi kita harus benar-benar sampai ke akarnya. Mesti dicabut. Dosa itu mesti dicabut, jangan sampai ditolerir. Harus sampai ke akar-akarnya. Coba kita lihat Roma 5 ayat 12. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, oleh Adam ya. Dan oleh dosa itu satu orang aja, Adamnya. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Satu orang semuanya kena. Satu orang. Perhatikan, menjalar itu, dosa itu menjalar ya. Dosa itu bisa dosa itu bisa meluas ya. Kalau kita lihat dosa itu mulai dari mana? Akarnya itu kesombongan. Akarnya itu kesombongannya. Di mana kesombongan itu mulai muncul, lalu timbul iri hati.
Selat iri hati itu mulai, kalau kita lihat iri hati itu mementingkan diri kita sendiri. Lalu setelah kita mementingkan diri sendiri, kita lihat orang lain, kita tidak puas. Menimbulkan rasa tidak puas. Menimbulkan rasa tidak puas. Rasa tidak puas itu akan nyata. Ya seperti kita tahu kalau kita ngobrol, rasa tidak puas itu akan nyata dari omongan atau bicaranya kita. Kan kalau kita ngobrol nih, saya pernah ngobrol sama siapa saya lupa dah. Ngobrol-ngobrol terus orang itu bilang, kayaknya kamu jiwanya sakit gitu ya. Terus kayaknya kamu ada kepahitan. Ada kepahitan gitu ya. Kayaknya kamu lagi enggak puas gitu ya. Nah, orang-orang yang mengatakan hal itu kepada kita itu merupakan satu pertolongan. Orang itu mungkin dipakai Tuhan untuk menyampaikan bahwa keadaan kita ini, sebab kita nih tidak bisa melihat diri kita sendiri. Saya bersyukur kalau saya punya teman-teman yang di sekeliling kita yang memberikan input, dan dari nadanya saya tahu nasihat-nasihatnya itu bukan menjatuhkan saya. Nasihat-nasihatnya itu mengingatkan saya, awas lu kamu gitu ya. Nah, terus nasihat-nasihatnya itu bukan sekedar terus-menerus mengkritik. Makanya sangat perlu kita ada di dalam satu lingkungan yang sehat, di mana bisa membangun akan iman kita, membangun akan semangat kita, dan tidak menjatuhkan kita. Nah, rasa tidak puas itu seperti, kan kita kalau ngomong, kita kan ngomong gitu ya, kita ngomong itu atau kita bicara itu, perkataan kita tuh kan bergelombang, seperti gelombang, kerjanya nih seperti gelombang, saya ngobrol nyampe ke situ ya, terus gelombang itu terus, nanti dari situ nyambung lagi terus seperti gelombang. Nah itu yang namanya spirit. Jadi spirit itu nyebar. Spirit itu sungguh-sungguh menyebar karena sifatnya kayak gelombang gitu ya. Kalau kita mau dengerin, kalau kita terus mendengar, terus menerus mendengar hal yang sama, misalnya hal yang negatif, itu lama-lama akan mempengaruhi kita. Seperti misalnya ada hal yang misalnya ada info gitu ya, info itu negatif terus kita dengar, lagi-lagi kita dengar gitu ya, terus menerus jadi seperti air yang ngerebes. Apalagi kalau kitanya udah punya luka. Kita kalau sudah punya luka dengar hal seperti itu, jadi lukanya tambah besar gitu ya. Bertambah, bukannya tambah sembuh. Kalau makanya benar perkataan orang itu harusnya memberikan anugerah, memberikan kehidupan. Tapi kalau perkataan-perkataan yang negatif itu merusakkan kita, mempengaruhi akan hati kita. Jadi karena kitanya sudah punya luka gitu, Jadi hati-hati kita bergaul dengan orang-orang ya. Kita lihat Markus 7 ayat 20 sampai 23. Saya kan luka, saudara. Lukanya sangka saya di sini. Sedikit sih, kalau kata saya sedikit. Saya jamin aja, nggak apa-apa, nanti juga sembuh. Saya kerja. Kok yang sakit ternyata bukan di sini. Nggak taunya di bawah sini, saudara. Di bawah sini. Tak lihat lagi, waduh pantesan aja perih gitu ya. Terus saya mulai obatin. Begitu diobatin pakai betadin. Pakai betadin. Terus ngerembes ke sebelahnya. Ternyata sebelahnya juga luka, saudara. Jadi saya ngerti, iya tidak boleh dibiarkan ya. Sekarang kita lihat Markus 7 ayat 20 sampai 23. Katanya lagi Tuhan bilangnya, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Jadi kita harus benar-benar hati-hati dengan semua perkataan kita. Saya juga kaget karena suatu saat saya lihat
Saya lihat di grup ngomong gini, bukan sekedar perkataan saja loh yang tertulis kita lihat di WA. Kita lihat perkataan saja yang kita dengar gitu ya. Tapi yang tertulis juga itu berbicara. Kata dia, iya ya, dalam hati saya iya ya. Berarti bukan telinga saja, tetapi kita lihat WA itu apa yang diomongkan, nah itu juga berbicara kepada kita. Jadi seperti gelombang juga ya, dengan teknologi yang sudah modern saat-saat ini, hari-hari ini ya, sangat modern, jadi cepat sekali nyebar gitu, apa-apa ya. Katanya lagi, apa yang keluar dari seorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal yang jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi yang bisa menajiskan orang, yang bisa mengotori orang itu adalah apa yang keluar dari hati kita. Kita kadang tidak nyadarin karena kita tahu bahwa betapa liciknya hati. Tuhan bilang Tuhan saja yang tahu. Jadi kita harus benar-benar menjaga supaya hati kita ini hanya mengeluarkan akan kehidupan seperti yang Tuhan mau. Terus kita lihat di dalam tadi yang seperti kita ngomong, kalau kita lihat di jalanan kan banyak tulisan-tulisan. Ada satu gereja yang saya lihat saja ya, gereja di Jalan Gudang. Nah, tulisin. Terus saya lewat lagi 2 hari kemudian sudah bersih. Enggak lama kemudian tulisin lagi. Lewat berapa hari lagi sudah bersih. Rajin sekali Bapak mencat lagi. Benar-benar dalam hati saya. Setiap kita tahu ya, rumah kita aja kalau ditulis-tulisin segala macam itu, kita kan bisa membacanya. Itu membaca itu cukup membuat mengkamiri kita gitu ya. Makanya saya bilang kalau kita pergi jalan gitu ya, kita harus lihat di mana ada spanduk-spanduk yang bertuliskan yang negatif. Seperti misalnya rokok aja ya. Gambar si paru-paru sama itu, kebacakan sama orang. Tapi di balik itu semua dia sedang mengiklankan rokoknya. Hati-hati sakit jantung, nanti jantungnya apa ini saraf-sarafnya itu pembuluh-pembuluh darahnya kotor, ada sumbatan-sumbatan ini. Tapi sedang mengiklankan akan produknya di situ. Kita benar-benar harus hati-hati mensortir semuanya itu ya. Nah, kita tahu kalau spirit ketidakbenaran itu mempengaruhi lingkungan kita, mempengaruhi kota, mempengaruhi bangsa bahkan dunia dengan segala hal-hal yang media yang sekarang ini canggih ya. Rasa tidak puas itu ngalir seperti air pahit. Kenapa rasa tidak puas itu mengalir seperti air pahit ya? Rasa nggak puas, ini seperti air. Ya, tapi yang keluar pahit karena apa? Sumbernya itu kepahitan. Sumbernya itu kepahitan. Jadi enggak puas gitu ya. Seperti di kitab Ulangan kalau enggak salah, Ulangan atau Keluaran yang Miriam sama Harun gitu ngomong ke Musa itu ya. Keluar dari kepahitan gitu ya. Keluar dari air pahit. Keluarnya yang tidak enak karena sumbernya di sini. Kalau kita lihat Yakobus 3 ya. Yakobus 3 ayat 9 sampai 11. Dengan lidah kita memuji Tuhan. Bapa kita, setiap pagi kita memuji Tuhan. Dan dengan lidah kita juga mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Kita enggak sadar kadang-kadang kita nih mengutuk manusia. Kita enggak sadar bahwa manusia yang kita kutuk itu adalah ciptaannya Tuhan. Karena dikatakan diciptakan menurut rupa Allah. Kita harus benar-benar menyadari akan hal itu. Terus 10.
Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Adakah? Menurut saya nggak ada ya, nggak. Air tawar ya tawar gitu ya, air pahit nggak tahu kalau di atasnya ditaruh setitik tuba jadi apa itu? Karena setetes tuba jadi membuat semuanya itu jelek ya. Nah, kalau mata air terus mengeluarkan airnya pahit terus ya. Kalau satu mata air keluarnya airnya kok pahit terus Pak? Pahit terus berarti dasarnya itu, yang di bawahnya itu ya ada sumbernya juga. Oh, sumbernya ini ya dasarnya yaitu bawahnya. Kenapa? Yaitu adalah hati yang pahit. Sumur nih, sumur. Sumur kalau dilihat tuh airnya bening sekali. Tapi begitu dikocak-kocak-kocak keluarlah itu semua kotoran-kotoran itu keluar ya. Nah, itu ada dasarnya ya. Kita juga harus kalau mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, misalnya kita ini memojokkan orang, menyindir gitu ya. Maki-maki orang, kita harus menyadari ada yang di bawah ini kalau sedang dikocok, sedang dibikin marah, akhirnya keluar yang pahitnya. Nah, kita harus mencuci hati kita dengan apa? Dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah air. Firman itu biarlah mencuci kita. Ketika kita membaca, merenungkan firman, kita menyadari betapa kita ini tidak baik. Betapa kita ini harus benar-benar bertobat. Terus kita juga minta Tuhan penuhi kita dengan Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus juga digambarkan seperti air ya, seperti air. Kenapa? Kalau Roh Kudus itu membersihkan kita. Hadirat Tuhan itu membersihkan kita. Kita hendaklah mendekat kepada Tuhan, jangan menjauh. Karena kita tahu Allah adalah sumber anugerah. Supaya apa? Supaya kita ini mendapatkan anugerah. Supaya kita ini mendapatkan kasih karunia. Supaya kita ini mendapatkan pertolongan. Cuma seringkali kita ini tidak mendekat kepada Allah. Saking kerasnya hati ya. Ada waktu dulu saya pernah dengar ya. Jadi Tuhan itu lama-lama kalau kita keras ditegur, enggak nurut, tambah keras. Tegur lagi, tambah keras, lama-lama dibiarkan Tuhan, kan seperti itu. Jadi hati-hati saudara, kalau Tuhan sudah negur kita harus mawas diri ya. Karena Roh Kudus juga seperti air bisa merembes, membasuh kita ya. Nah, kita mendekat kepada Allah, kita berdoa dan mengadakan renungan firman, membasuh kita. Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jangan menjauhkan diri, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saya ingat akan di kitab Wahyu kalau nggak salah. Nah, akhir zaman itu banyak orang akan dicemarkan, akan karena minum absintus kalau nggak salah. Absintus itu mata air pahit kalau nggak salah. Seperti itu, di akhir zaman hati-hati, kita harus menyadari benar-benar menjaga diri kita. Jangan sampai kita pahit dan kemudian kita menjauh dari Tuhan, kemudian kita murtad. Kita tahu Tuhan akan datang dan bertanya, adakah iman di bumi? Masih enggak bertahan dengan iman itu ya. Nah, terus kita lihat di sini dikatakan bahwa kita nih kadang-kadang timbul pikiran-pikiran yang negatif. Bisa kita alami, tetapi jangan biarkan pikiran negatif itu terus-menerus direnungkan. Lama-lama pikiran itu bersarang di sini. Nempel sudah bersarang di sini. Betah di sini ya. Kita lihat Efesus 4 ayat 31. Begitu ada pikiran negatif, kita minta anugerah Tuhan. Kita tidak mau ada dalam kepahitan. Efesus 4 ayat 31 bunyinya gini. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan,
geram tuh kalau saya mikir-mikir kayak orang gemes ya. Keluar sehingga cuma gemes gitu tuh. Gemes. Nah, begitu kita ngomong gemes berarti itu tuh ada nada-nada marah gitu tuh. Cuma nggak keluar gitu ya. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Saya ingat satu nasihat dari seorang sahabat ngomong gini. Kalau orang tidak mau menerima nasihat, satu-satunya itu hanyalah kalau orang itu berarti sudah menjauh dari Tuhan. Kalau dia orang-orang itu mau bersekutu kembali dengan Tuhan, maka dia akan berubah. Jadi kita ini benar-benar harus mendekat kepada Tuhan, jangan menjauh. Ya kalau menjauh hatinya makin pahit ya. Jadi kita ingat Tuhan tidak mengendaki hal itu. Nah, satu hal yang membuat saya ngeh gitu ya. Gini, akar pahit adalah dari roh yang pahit. Nah, itu karena apa? Karena ada berhala. Ada berhala. Ada berhala apa yang menyebabkan kita pahit? Karena ada berhala keakuan. Ada egoisnya kita. Karena kita ini menyadari, kita ini yang sulit dimenangkan itu adalah akunya kita, ego kita. Seperti Paulus bilang aku harus mati gitu dia. Aku harus mati. Akunya itu, dagingnya kita ini nih, akunya kita ini yang enggak kelihatan tapi nyata dalam sikap kita itu harus dimatikan. Itu adalah berhala karena berhala itu sesuatu yang ditinggikan. Kita nih ditinggikan kayak Lucifer pengennya lebih tinggi dari Tuhan gitu ya. Itu hati-hati sekali ya. Terus Yakobus 3 ayat 14 sampai 16 terakhir ya. Yakobus 3. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, jangan kamu memegahkan diri ya. Satu egonya keluar ya. Dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, ya, otomatis iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan. Seperti kepahitan itu mencemarkan segala adonan gitu ya. Kepahitan itu mengotori segala sesuatu, bikin rusuh, bikin kacau. Nah itu, ya. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ya, itu aja yang saya bisa sharekan. Tuhan memberkati. Saudara, saya mau tanya, di rumah saudara yang tidak ada tong sampah, ada enggak? Saya percaya setiap rumah itu selalu ada tong sampah. Betul enggak sih? Gunanya apa tong sampah itu? Menaruh sampah di tempatnya, dan apa yang terjadi supaya tidak kotor di daerah sekitar kita. Betul nggak? Nah, lalu sampah itu mau ditaruh di situ sampai nanti berhari-hari atau mau setiap hari dibuang? Setiap hari harus dibuang. Tadi malam saya pulang dari rumahnya Sofi mau pulang ke ini, di depan pintu ada sampah. Saya bilang, loh ini sudah malam kok nggak diambilin. Saya panggil Mbak, kamu sudah buang sampah belum? Sebab saya kasih peraturan, pokoknya setiap malam saya tidak mau ada sampah yang ada di situ, di tempat sampah. Belum Bu, ini udah malam loh, ibu aja udah mau pulang. Saya bilang, ayo cepat dikerjain. Kenapa? Karena sampah itu kalau ditumpuk, jadinya apa? Hah? Bau. Selain bau, lama-lama akan keluar apanya? Hah? Itu kayak ulat kecil-kecil tuh. Betul nggak sih? Ya, jijik nggak, kotor nggak? Nah, tadi dikatakan sakit hati itu kalau sampai di dalam
menyebar, dikatakan kan menyebar. Sampah kalau tidak dibuang setiap hari, itu lama-lama keluar busuknya kan, nyebar kemana-mana. Ya. Dan kalau terus-terusan, seharusnya tempat sampah nggak perlu dicuci, harus dicuci karena apa? Nah, terlalu kotor, saudara. Makanya kenapa kita itu belajar untuk setiap malam mengoreksi diri, ya. Dan kita akan katakan, Tuhan, hari ini aku begini minta ampun. Itu namanya pemberesan. Namanya buang-buang sampah tuh. Ya. Bisa kalau misalnya kita begitu berbuat dosa, sadar, langsung dibuang. Itu sangat bagus. Tapi kadang-kadang karena dikatakan tadi keakuan kita, kesombongan kita, ya, rada numpuk nih seharian, nggak masalah. Tapi jangan simpan sampai matahari terbenam. Betul kan firman Tuhan mengatakan begitu? Ayo belajar kita. Kenapa sampah dibuang setiap hari? Hidupmu harus dibersihkan setiap hari. Amin. Besok adalah hari yang kita nanti-nantikan untuk akhir bulan ini. Jangan lupa, ini ada pesan yang sungguh-sungguh pesan pewahyuan. Ya, makanya biasanya saya khotbah 2 kali kan, di mana khotbahnya jam 9 sama pagi jam 7. Tuhan kemarin ngomong, kamu khotbahnya sesudah present worship. Jadi artinya kan kita pertama kali pujian penyembahan kan jam 6 sampai jam 7. Nah nanti jam 7 saya sudah mulai khotbah. Karena apa? Tuhan ngomong biar mereka masih fresh, bisa nangkapnya itu bisa minimal lah 60%. Ya, mungkin gak bisa 100%, 60%. Karena tentang Tuhan bilang tiuplah nafir, ini perkara yang sangat penting banget itu, supaya kita benar-benar matanya bisa ngelihat, bisa nangkap, bisa meresponi itu. Jadi siapkan hati benar-benar, karena ini adalah pesan pewahyuan, bukan sekedar khotbah biasa. Pesan pewahyuan yang setiap telinga harus mendengar. Karena ini bukan main-main. Ya. Saya berdoa supaya saudara meresponi ini. Jangan seperti orang zaman Nuh. Mau ada banjir, gelo aja. Mana sih banjir? Enggak ada. Nanti mau ada air bah, mana sih sekarang juga masih tenang-tenang aja. Sampai tepat waktunya itu datang, mereka tidak bisa diselamatkan. Saya sangat berdoa sungguh-sungguh supaya pesan ini kalian responi apa yang harus dilakukan. Supaya apa? Supaya semuanya tepat pada waktunya, tiba-tiba Tuhan datang, kita semua udah siap. Ya. Itulah kerinduan yang ada dalam hidup saya. Harus benar-benar kita responi dan nangkap betul-betul. Ya. Jangan sampai kita itu terlambat. Ya. Yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa firman-Mu hari ini adalah untuk pemberesan hidup sebelum besok kami akan masuk di dalam Pondok Daud. Kami tahu Tuhan, Pondok Daud kali ini Engkau membuat sesuatu hal yang sangat-sangat menggetarkan hati. Hamba pun merasakan hati hamba-Mu tergetar banget dengan tiba-tiba Engkau memberikan pewahyuan seperti ini.
Tuhan, siapkan hati kami. Biarlah firman yang nanti akan disampaikan adalah benar-benar Tuhan dapat membuat kami bangun, membuat kami sadar untuk kami tidak bermain-main lagi. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari-hari ini kami minta di dalam nama-Mu. Sebelum besok Tuhan, bereskan hidup kami. Jikalau ada yang belum beres, masih ada sampah-sampah yang ada dalam pikiran kami, jiwa kami, hati kami, biarlah sampah itu kami buang semuanya. Karena Engkau masih mengeluarkan tangan-Mu. Marilah kepadamu semua orang yang letih, lesu dan berbeban berat. Hanya Engkau yang bisa memberi pengampunan dan kelegaan. Terima kasih untuk janji-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh amat sangat baik. Bapak, kami juga terima kasih untuk semua pelkada yang sudah selesai. Dan kami tetap percaya apapun yang Kau tetapkan, yang kadang-kadang tidak pas di hati kami, tapi kami tetap percaya itulah yang terbaik yang Kau sudah izinkan terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tetap berdoa untuk semua calon-calon yang tidak kepilih. Tuhan, Kau beri damai sejahtera-Mu, supaya jangan stres, supaya jangan menjadi melarikan diri daripada-Mu dan mengambil suatu keputusan yang tidak benar. Biarlah Engkau yang akan memberi ketentraman dalam negara kami ini. Kami juga berdoa Tuhan, bagi dua pemimpin kami dan timnya dari DPR, MPR, kabinet seluruhnya. Engkau yang akan mengatur di dalam segala perkara. Engkau tahu Tuhan, kami tahu tidak ada suatu pimpinan yang sempurna. Hanya satu yang sempurna adalah Engkau. Tapi kami percaya Engkau akan terus mengambil ambil alih di dalam segala perkara. Sehingga tidak akan membuat kegoncangan-kegoncangan dalam negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan. Kami sungguh menyerahkan akan semua kejadian demi kejadian. Kalau kami sudah melihat Tuhan, di mana-mana saat ini ada puting beliung, ada banjir dan sebagainya. Tuhan, tetap kami mau mempersembahkan semua ke dalam tangan-Mu. Karena Engkaulah berdaulat atas bangsa ini, atas setiap pulau-pulau di Indonesia, termasuk di kota ini. Engkau yang akan melakukan yang terbaik Tuhan. Biarlah apa yang terjadi tidak akan membahayakan dan mendatangkan kerugian yang sangat fatal. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Bapa yang di surga, sekali lagi kami berdoa buat besok sore Tuhan. Kami minta di dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau memberikan kepada kami kerinduan untuk menyembah. Biarlah kami masing-masing boleh mempunyai suatu hubungan pribadi dengan Engkau. Sampai jamahan-Mu terjadi atas setiap anak-anak-Mu. Sampai anak-anak-Mu ini ya Tuhan dapat ketemu dengan Engkau. Mengalami terobosan Tuhan. Mengalami Engkau di tempat ini. Mengalami jawaban di tempat ini Tuhan. Sampai surga menyentuh bumi. Perkara yang supranatural Engkau turunkan Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Engkau yang akan membereskan semuanya Tuhan. Sebelum semuanya datang besok sore Tuhan. Supaya rencana-Mu jadi. Karena ini adalah Pondok Daud yang terakhir dalam tahun ini.
Tuhan, kami persembahkan semua kepadamu. Persiapan daripada saudara-saudara kami GK yang mempersiapkan semua makanan, ini pun kami persembahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sudah menyediakan semua yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua. Buat kami boleh menikmati akan segala sesuatu yang Kau sediakan buat kami. Terutama masalah-masalah rohani kami. Engkau siapkan hati kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapa, saat ini kami juga minta, biarlah Engkau yang akan memberikan kepada kami kekuatan dan kesehatan yang daripadamu. Sehingga kami kuat dan sehat. Kami menerima daya tahan tubuh yang baru. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau ada beserta dengan kami. Terpujilah akan nama-Mu. Seluruh saudara-saudara kami yang dari luar kota, Engkau memberkati sampai di kota ini dengan tidak kurang suatu pun apa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bangkit berdiri dan kita akan masuk dalam pengurapan. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang selalu Kau sediakan di tempat ini. Dan saat ini kami tahu, ini minyak supranatural. Ini minyak yang tidak ada menjadi ada. Ini minyak keajaiban. Biarlah hidup kami selalu ada di dalam keajaiban, berjalan di dalam supranatural. Apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, Engkau sudah sediakan buat kami. Karena kami hidup di dalam supranatural, kami hidup di dalam keajaiban. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah sungguh-sungguh Tuhan, mata kami, telinga kami, bibir, mulut kami dan hati kami, semua ada dalam kontrol daripada. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Tuhan, Engkau ampunkan semua kesombongan kami. Terima kasih untuk kasih setia. Ini tangan kami, Kau yang akan memberkati tangan kami ini, supaya tangan kami dalam bekerja hari ini bekerja karena kami hidup dalam supranatural dan keajaiban. Dan apa yang menjadi jatah kami, kami terima utuh Tuhan hari ini. Biarlah kaki kami pun Tuhan, Engkau pimpin sampai kami berjalan pada jalan-Mu Tuhan. Tarik kami kalau kami keluar dari jalur-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Hari ini Tuhan, biarlah Engkau nyata dalam hidup kami. Semua yang belum terbuka Engkau buka. Buat kami punya otoritas untuk nerobos segala sesuatu. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.